warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan untuk kalian semua. Dan yang pengen aku bilang saat ini adalah udah lama banget kita nggak ketemu kan, karena memang ada something yang membuat aku beberapa waktu belakangan ini nggak bisa membuat konten-konten aku untuk khususnya di channel aku gitu. Tapi akan aku upayakan lagi biar aku lebih aktif lagi untuk membuat konten-konten aku. Seperti biasa kan, konten aku ini ngebahas tentang fakta sosial. Sebelum aku ngebahas tentang fakta sosial, aku ucapin dulu terima kasih banyak untuk kalian para penonton aku yang masih setia untuk terus menonton konten-konten aku walaupun beberapa belakangan ini aku nggak aktif. Dan untuk yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian bisa terhibur atau bertambah pengetahuan kalian tentang konten-konten aku ini gitu. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasan aku kali ini, yaitu tentang cara mendapatkan jodoh atau cara terampuh untuk mencari jodoh. Nah, bagi kalian yang masih single, ini adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan jodoh-jodoh kalian. Tetapi ini tentunya bukan di Indonesia. Berarti bagi kalian yang jomblo di Indonesia, ini tidak baik untuk kalian gitu. Nah, ini aku bilang itu semacam gubuk cinta atau rumah perawan atau pondok cinta. Nah, gimana kisahnya? Jadi kita saksikan pembahasannya. Check it out. Nah, ini kan gubuk cintanya. Dari bambu, sangat-sangat sederhana, kecil, cukup untuk tinggal 1 atau 2 orang. Nah, di gubuk cinta inilah mereka melakukan atau mengeksplor atau bersosialisasi dengan lawan jenis mereka untuk mencari pasangan hidup mereka. Sebelumnya kita bahas dulu di mana fakta ini terjadi. Nah kan, fakta sosial ini atau kasus ini atau kejadian ini terjadi di pedalaman Kamboja, tepatnya di bagian timur laut Kamboja yang disebut juga dengan suku Kreu. Nah, suku Kreu di Kamboja ini ternyata punya semacam tradisi atau cara terunik, bagi mereka unik ya, untuk menemukan pasangan atau jodoh bagi anak-anak perempuan mereka yang sudah mengalami menstruasi atau berusia 15 tahun. Suku Kreu ini mereka sangat terbuka tentang persoalan seks bebas atau tentang persoalan percintaan. Seks bebas ternyata di suku Kreu itu udah semacam biasa aja gitu. Nah, bagi mereka keperawanan bukan suatu hal yang terpenting. Yang penting bagi mereka itu adalah gimana cara anak perempuannya menentukan pria terbaik untuk pasangan hidup mereka nantinya. Bebas ini kan di suku Kreu itu dibalut dengan atau atas nama sebuah tradisi. Jadi ini sudah menjadi tradisi secara turun-temurun bagi kaum atau suku Kreu yang ketika anak perempuannya sudah berusia 15 tahun atau sudah pertama mengalami menstruasi, maka ayahnya akan membuatkan semacam gubuk-gubuk kecil seperti ini. Nah, tempat tinggal atau fasilitas bagi anak perempuannya untuk melakukan atau mengundang laki-laki siapapun itu gitu untuk datang atau masuk ke rumah atau gubuk cintanya ini gitu. Nah, melalui tradisi ini juga kan, melalui gubuk cinta ini juga, si anak perempuan tahu betul apa yang diinginkannya di masa akan datang gitu. Nah, dengan laki-laki siapa yang cocok, dengan laki-laki siapa yang pantas, itu adalah mutlak keputusan si perempuan atau si anak gadis mereka ini gitu. Sehingga menurut mereka dengan cara seperti ini, tingkat perceraian dan tingkat kekerasan seksual itu di suku Kreu ini sangat-sangat minim. Ya, jelaslah ya gitu kan. Nah, jadi mereka percaya tidak ada, bahkan sangat rendahnya tingkat kekerasan seksual
karena dibantu oleh tradisi gubuk cinta ini gitu, bercinta atau melakukan hubungan intim sebelum menikah. Kalau cocok, kalau pas, maka pria inilah yang akan dijadikan pendamping hidupnya. Dan gubuk ini itu dibuat tidak jauh dari rumah orang tuanya, misalnya rumah orang tuanya di sini. Nah, gubuknya itu nanti dibuat di halaman rumahnya gitu. Nah, disitulah anak perempuan mereka tinggal gitu. Jadi selama seleksi, selama mencari pasangannya, si perempuan ini bebas tinggal di sini dan mengundang siapapun laki-laki yang ingin diundangnya untuk masuk ke gubuk cintanya ini gitu. Nah, tujuannya apa? Memberikan semacam ruang atau privasi bagi anak perempuannya untuk berkomunikasi, bersosialisasi, mengeksplor lawan jenisnya di setiap malam-malamnya. Jadi malam pertama laki-laki diundangnya datang. Nah, ilustrasinya gini ya. Kemudian kalau dia cocok, kalau perempuannya ini stroke melihat laki-laki ini, maka si perempuan akan memperbolehkan untuk disentuh gitu. Nah, maka laki-laki akan menyentuhnya, kemudian melakukan hubungan gitu ya. Tetapi ketika perempuannya tidak suka, tidak stroke untuk melakukan hubungan sama laki-laki yang datang ini, maka mereka hanya sekedar berbincang-bincang, ngobrol, kemudian tidur hingga pagi. Kemudian laki-lakinya ini pulang tanpa melakukan apapun gitu ya. Nah, jadi mutlak keputusan yang terjadi di dalam gubuk cinta itu adalah keputusannya dari pihak perempuan atau si pemilik gubuk cinta ini kan gitu. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Karena apa? Laki-laki di sana di suku Krewung itu sudah diajarkan cara gimana sopan santun terhadap perempuan, gimana caranya menghargai perempuan. Jadi ketika si perempuan ini bilang, "Yuk," maka mereka akan melakukannya gitu. Tapi jangan sentuh aku, maka si laki-laki itu akan menghargai perempuan ini gitu. Nah, berarti kalau tidak, malam berikutnya diundang lagi lah laki-laki dengan cara yang sama gitu ya. Nah, dengan seleksi yang sama, jika cocok mereka akan melakukannya, jika tidak mereka akan mencari lagi sampai si perempuan ini benar-benar menemukan pasangan yang cocok untuk dijadikan suaminya kelak gitu. Tradisi ini memberikan sebuah simbol atau memiliki makna adanya semacam kemandirian atau tanggung jawab besar yang diberikan kepada perempuan atau anak gadis mereka dalam menentukan atau memutuskan siapa kelak yang akan menjadi jodoh mereka atau siapa kelak yang akan menjadi suami terbaik mereka gitu. Nah, dan cara ini dipercaya juga bahwa laki-laki yang akan menjadi jodoh si perempuan ini atau anak gadisnya ini itu akan setia menemaninya sampai akhir kelak gitu. Nah kan, uniknya si perempuan atau si anak gadis ini selama proses pencarian jodoh terbaiknya yang akan dijadikan suaminya, mereka boleh memiliki lebih dari satu kekasih atau pacar. Nah, misalnya nih dia cocok, udah melakukan hubungan. Tetapi ketika nanti dia masih ingin mencari gitu kan, ada laki-laki yang terbaik, mereka nanti putus tuh dengan pacarnya sebelumnya, kemudian memilih laki-laki yang terbaik ini gitu untuk dijadikan pasangannya. Dan gitu juga selanjutnya, jika ada lagi yang terbaik, maka mereka putus lagi dan kemudian cari lagi sampai betul-betul cocok bagi perempuan ini, sampai betul-betul klop, betul-betul terbaik, maka mereka akan memutuskan kita menikah gitu. Gimana kan? Unikkah? Nyelenehkah? Anehkah? Tapi bagi mereka ini cara terbaik. Kalau di Indonesia mah ini sangat bertentangan, nggak boleh sama sekali bahkan. Nah, pacaran aja nggak boleh gitu ya, di sebagian keyakinan gitu. Nah, tapi di Kamboja beda lagi, kita nggak bisa menyamakan. Kita harus menghargai juga, ya kalau gitu tradisi mereka, itu yang terbaik menurut mereka, ya apa boleh buat gitu. Nah, cara terbaik bagi mereka adalah melakukan seks bebas. Perawan atau tidaknya itu tidak penting. Yang terpenting adalah siapa nanti yang menjadi jodoh yang akan bertanggung jawab bagi anaknya. Nah, pastilah ya, ketika melakukan hubungan badan, mau tidak mau pasti akan hamil, kemudian punya anak. Tetapi sedikit pun yang menjadi jodoh anaknya ini tidak mempermasalahkan ini anak siapa gitu. Jadi mereka urusnya bersama. Ketika si perempuan itu melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain sebelumnya, sebelum menjadi suaminya ini gitu kan. Nah, punya anak, hamil punya anak, dan kemudian memutuskan untuk berpisah sebelum menikah gitu ya.
yang menjadi suaminya ini nggak masalah gitu, mereka woles gitu, nggak masalah, nggak ribut mereka gitu. Nah, jadi mereka urus bersama, mereka besarkan bersama gitu, jadi ya biasa aja. Nah, jadi kalau hamil pun, punya anak pun di situ sebelum menikah oleh laki-laki lain itu nggak masalah gitu. Seperti yang aku bilang tadi, perawan nggak perawan punya anak sebelum menikah itu nggak masalah gitu. Yang jelas bagi mereka, siapa yang bisa menerima dengan baik, siapa laki-laki yang terbaik mendampingi hidup mereka, itulah yang dipilih mereka gitu. Nah, gimana kan? Itu sedikit cerita tentang suku Krewung. Bukan sedikit ya, maksudnya itu udah, ini tentang tradisi mencari jodoh, mencari pasangan hidup anak gadis di suku Krewung Kamboja, di pedalaman Kamboja gitu. Caranya itu dengan membuatkan gubuk-gubuk cinta untuk anak gadis mereka di halaman rumah mereka, untuk mereka melakukan hubungan atau privasi mereka dalam menemukan cinta sejati mereka yang akan dijadikan suami mereka, yang akan dijadikan pasangan hidup mereka gitu. Nah, gimana pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, yang jelas di Indonesia cara ini adalah tabu, tidak boleh, dan sangat bertentangan. Nah, aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian. Sampai jumpa lagi di konten-konten aku berikutnya. Semoga aku bisa lebih memaksimalkan lagi konten-konten aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.